jahat lagi bisa bantu ngejelek-jelekin lagi iya, bisa bantu murungkan iya, bisa bantu gitu loh membuat malah lebih ambruk iya. Tapi kalau sama Allah, Masya Allah. Ya, surah Yusuf ayat 56. Allah Akbar. Itu Allah tuh. Musibu. Ya. Kata akhirnya ya, Masya Allah itu Allah. Udah dapat. Nasibu bi rahmatina man nasya. Nasibu bi rahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin. Apa Allah mengatakan, saya akan memberikan pahala atas kebaikan orang-orang yang saya tentukan, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kita sering berbuat baik kepada orang-orang itu sia-siakan, betul kan? Ibu baru hari ini 5 tahun kemudian dia sukses, dia lupa. Udah biasa, udah biasa. Hari ini ibu mati-matian belain dia, 5 tahun kemudian dia sukses. WA ibu juga gak dibaca. Betul. Ya. Tapi kalau Allah janjikan apa? Wala nudhi'u. Assalamualaikum. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Muslimin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Allah Maha mencatat. Gak kayak manusia lihatnya hanya di luarnya aja. Kalau kita lagi sukses pasti semua datang. Kalau kita terpuruk, kita lagi rojiun. Saya lagi terkenal-kenalnya, Masya Allah, dari habis sholat subuh sampai mau sholat tahajud pun masih banyak orang datang. Allah Akbar. Ya gak kenal, apa kamu kenal? Wih, jadi nasional teman saya. Masya Allah. Ya kan? Giliran saya kena kasus, Allah Akbar kabiro. Yang kenal sama saya, yang datang setiap hari. Kamu tuh bukan yang temannya Agent Nasional ya? Enggak. Saya mah, itu mah, ya ampun, dia kan koruptor ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya mah gak mau teman hadiah, enggak. Astagfirullah. Tapi kalau Allah janjikan apa? Wala nudhi'u ajral muhsinin. Makanya berbuat baik Allah aja. Tapi berapa banyak dan berapa sering kita ngebaikin Allah? Berapa sering kita masih ngeluh? Berapa sering ibu-ibu yang hari ini dalam sholatnya masih lebih banyak mintanya daripada berterima kasih? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu tanpa ibu-ibu minta Allah kasih. Kitanya ini yang gak pernah bersyukur. Makanya 31 kali surat Ar-Rahman mengatakan, nikmat mana lagi yang kau harus dustakan? Engkau pernah minta ginjal? Enggak, aku kasih. Engkau selalu meminta apa yang engkau tidak miliki, dan engkau tidak pernah bersyukur terhadap apa yang engkau miliki. Yang paling gagal ginjal di rumah sakit itu banyak banget ibu-ibu. Seminggu 3 kali orang paling cuci darah. Ibu tahu berapa biayanya? Tapi ibu-ibu Allah cuma mintanya apa? Ukurannya apa? Astagfirullah. Kalau kita sekarang buka kalkulator, ayo yang ada handphone langsung ginjal, yang gagal ginjal berapa bayar rumah sakit? Yang lagi stroke berapa bayarnya? Yang sakit mata antara operasi berapa? Yang lagi sakit TBC berapa biayanya? Yang sakit kaki berapa? Yang sakit hati ujung-ujungnya grogol itu. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Berapa? Ayo, lebih dari miliaran. Betul. Ibu-ibu pernah minta gak itu sama Allah? Bahkan gak pernah berterima kasih. Giliran udah sakit baru minta disembuhkan.
giliran lagi punya gak pernah bersyukur. Makanya kenapa hari ini kita mungkin dulu, ayo hitunglah apa yang Allah sudah kasih ke kita. Jangan selalu hitung apa yang Allah belum kasih. Jangan kita jadi kufur nikmat. Allah ngasihnya udah banyak banget sama kita. Dan apa balasan kita? Sholat matang betul. Balasannya apa kita sama Allah? Ngomongin orang, julitin orang. Astagfirullah. Coba kita pertanyaan yang awal. Kita ngebaikin orang, orang itu lupa sama kita. Sakit hati kan? Kita disia-siakan, kita bantu dia sepenuh tenaga, waktu kita kasih, tenaga kita kasih, bahkan duit pun kita kasih, tiba-tiba dia hianat. Sakit hati? Banget. Sakit hati? Berarti Allah nggak punya rahman dan rahim bisa berkata itu kepada kita manusia yang sudah Allah baikin bertubi-tubi kebaikannya, tapi kita balasnya dengan apa? Lalai. Hianatnya kita sama Allah berhari-hari dan hampir setiap menit. Kita mengatakan Allah Akbar, tapi enggak Allah yang Akbar di hati kita. Kita mengatakan apa? Ma fis samawati wa ma fil ardi semua yang ada di langit dan bumi miliknya Allah, tapi giliran yang dititipkan kepada kita hilang. Tak ngeluh. Padahal setiap hari habis sholat mungkin 5 kali Allah la ilaha illallah hayyul qayyum. Kita nyatakan dengan lisan kita dan hati kita bahwa ma fis samawati wa ma fil ard semuanya milik Allah, tapi giliran suami diambil orang. Katanya kan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tahu artinya? Tahu. Apa artinya? Langit dan di bumi. Dan langit miliknya Allah. Berarti apa? Suami milik Allah. Kalau diambil orang? Kalau diambil orang? Kan caranya bisa beda-beda. Bisa meninggal, diambil orang. Diambil Allah dengan cara diambil pelakon. Ikhlas? Bapak-bapak, kalau istrinya diambil orang, ketawa katanya. Tanya sebelum ngomong, udah biar aku kawin lagi ya. Berarti apa? Khianatnya kita. Khianat kita sama Allah, mengatakan lahu ma fis samawati. Belum kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dari Allah ya udah. Terus apa yang kita punya? Cuma dititipin. Terus kenapa kalau hilang nangisnya berhari-hari, berminggu-minggu sampai stres? Kalau bukan milik kita harusnya gak ada rasa yang terlalu mendalam. Oke, pas hilangnya ya, tapi gak terlalu mendalam. Coba ibu-ibu bayangin, ada tetangga yang kehilangan mobil. Ibu Tina lah katakanlah. Bu Tina datang nih ke ibu, aduh saya baru kehilangan mobil. Kita nih yang diadukin, rasanya paling cuma ya kasihan ya, ya udah sabar ya, kan? Yang punya itu pasti udah nyesek, rungkat, ya kan? Jangan disambung lagunya ya. Apalagi dia kan, karena dia merasa memiliki. Dilapor ke ketua RT, lapor sampai ke polisi karena merasa memiliki. Yang tidak merasa memiliki ya udah paling setelah ketemu ya sabar ya, dia balik ke rumah masak, udah lupa. Karena nggak ada rasa memiliki. Nah kita ini karena rasa memiliki atas yang kita punya, ketika diambil sama Allah kita nggak ikhlas. Betul? Hari ini mau nggak ikhlasin? Hari ini mau nggak ikhlasin ibu-ibu? Duit punya siapa? Allah. Kalau
mengkhianati, tapi kita mengkhianati Allah sering sekali. Betul betul. Mengatakan apa kalau udah diajarkan oleh semua ustaz, ya kiai, bahkan kalau ada yang bilang katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tetap aja nggak ikhlas, ngucap sih ngucap, tapi mulutnya aja, hatinya enggak. Ibu-ibu saya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, diajarkan arti kehilangan dan bagaimana cara mengatasi kehilangan. Saya tuh alhamdulillah berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Saya SMP udah tinggal di Australia, sekolah dari 8, 9, 10, 11. Di Australia kami punya rumah, kami punya mobil, alhamdulillah. Ya. Orang tua saya, keluarga saya harmonis. Dari kecil tuh sepertinya jadi keluarga idaman. Keluarga juga yang mungkin dipandang di Manado. Dan tiba-tiba ketika saya berusia 32 tahun, saya memutuskan untuk pindah keyakinan ikut Mas Ken. Pacarannya 6 tahun ibu-ibu. Alhamdulillah. Nikahnya setahun setengah. Kemudian menikah. Yang saya perjuangkan, ini gambarannya ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu biar paham bahwa kadang-kadang apa yang kita perjuangkan itu juga bisa kita nikmatinya cuma sebentar. Akhirnya menikah, saya punya Kianu, dan setelah itu Mas Haji meninggal. Keputusan terbesar dalam hidup saya, karena saya pindah keyakinan ikut Mas Haji, yang saat itu saya berharap akan membimbing saya, nafkahin saya. Karena pada saat itu keluarga besar memutuskan untuk tidak memberikan ijazah apa-apa. Ya udah, meninggal. Mau balik lagi masih terbuka pintunya, keluarga besar. Kemudian saya kena kasus. Belum selesai nih, belum kering air matanya nih. Masih belum juga menerima bahwa Mas Haji meninggal, kena kasus. Anak 3 tuh, Sahwan masih 9 tahun, Alia tuh 8 tahun. Enggak, Jano kan setahun setengah. Iya, masih gitu. Jadi masih kecil-kecil berehat. Kena kasus, jangan ibu-ibu pikir oke, hukumannya udah 10 tahun, tapi prosesnya itu dari mulai yang mulai rame lah di media sampai ditetapkan tersangka, itu prosesnya itu astagfirullahaladzim. Kalau saat itu mungkin saya berpikir, ya Allah, saya kok begini banget gitu ya. Kalau hari ini ibu-ibu lihat saya nangis, karena Allah sayang banget sama saya. Dan saya nangis tuh merasa bahwa sebegitu hinanya saya ini orang gak benar dulu, suka sugem lah, minum apa semua. Kok Allah mau? Allah mau sayang sama saya. Jadi saya diajarkan arti kehilangan ketika pertama Mas Haji meninggal. Mas Haji meninggal tuh yang lagi cinta-cinta. Saya lagi isi ya, anak kedua, Mas Haji udah siapin anaknya. Jadi rencananya pada hari itu, pada hari Mas Haji meninggal itu baru kemarinnya tuh saya bilang, ini saya flashback, kayaknya positif. Kata Mas Haji, ya udah besok kita nanti ke dokter Dewi, dokter kandungan saya yang kebetulan di depan rumah. Nah tapi karena itu hari Sabtu, ke dokter Dewi nanti aja Mbak, hari Senin di rumah sakit Brawijaya dicek.
alih-alih kabar gembira itu tuh saya dapatkan haji meninggal. Itu kehilangan yang bagi saya tuh pertama berat sekali, karena saya bukan tipe perempuan yang menguasai rumah. Jadi saya nggak tahu sakarannya di mana, saya nggak tahu nyalain ayat di mana, saya nggak tahu bayar pajak di mana. Bener-bener saya sendiri. Dan dalam pikiran saya tuh, ya Allah, saya gimana ngejalaninnya ya? Saya kembali ke orang tua bisa, tapi saya merasa bahwa ya Allah, ini yang saya perjuangkan 6 tahun nih, yang pakai motor-motoran, yang pakai berantem, dan saya adalah saja itu kawin lari. Saya nggak kasih tahu orang tua. Oke, pas mau resepsi akhirnya baru kawin. Dan saya perjuangkan ini menikah. Terus saya mau megang ibu saya ke siapa? Balik lagi kayaknya ini muka mau ditaruh di mana? Karena pasti ungkapannya adalah ya, pasti pahit banget buat saya. Belum selesai nih air matanya nih, kena kasus. Kena kasus itu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bolak-balik sampai akhirnya masuk. Prosesnya pas masuk pula itu kan, dengan begitu banyak hari-hari harus dipanggil sidang, konfrontir, semua dan segala ini, belum lagi dengan apa, rasa, karena kan bisa sama Kianu ya, karena bisa sama Kianu, pikiran saya tuh udah pasti udah pikiran dari badan, karena kan yang diingat adalah saya baru punya anak satu, dan ini anak pertama saya. Biasanya orang yang punya anak pertama, apalagi perempuan, itu pengen banget ditolong ngerasain masa-masa untuk merawat anak, gitu kan. Kalau nggak kamar dibagus-bagusin, baju dipilih-pilih, gitu kan. Pengen ngerasain loh, pengen ngeliat apa sih yang diidamkan perempuan itu. Pertama adalah melahirkan, kemudian kedua ngeliat anak ngomong, ngeliat anak jalan. Dan saya nggak ngalamin itu. Tahu-tahunya saya kayak lu, saya bebas kayak lu udah gede. Jadi ibu-ibu yang lagi punya kesempatan buat melihat anak bandel, anak rewel, itu syukur ibu, karena saya itu mimpi saya yang nggak capek. Antara anak sekolah, pakai seragam, ngajarin tulis, ngajarin baca, juga saya ambil. Jadi saya kena kasus, pikiran saya tuh karena rindu sama Kianu, jadi di sininya udah mumet aja bawaannya. Apalagi ngejalaninnya. Alhamdulillah saya ditaruh di rutan KPK. Ya, di rutan KPK tuh awalnya masih bisa tuh ketemu orang tua, maksudnya masih bisa kunjungan biasa. Tapi tiba-tiba ada kebijakan saya itu hanya bisa bersentuhan langsung dengan Kianu. Jadi orang tua saya itu harus ada di seberang kaca. Jadi kayak di film gitu yang berpakai pembatas gitu, pakai telepon. Dan saya selalu merasa bahwa ayah saya itu luar biasa. Ayah ibu saya itu yang luar biasa, karena mereka mendampingi saya, ini anak yang sudah mengecewakan mereka dengan kesetiaan dan kasih sayangnya. Walaupun sebenarnya ayah saya juga ikut dihina, karena saya tahu bahwa ayah saya itu dihina bisa-bisa juga ketika saya yang begini. Bahkan mungkin sampai hari ini masih ayah saya masih mendapatkan itu. Makanya saya selalu ketika ditanya soal tugas saya selalu berpikir, ya Allah, ayahku itu luar biasa, mau menerima saya di tengah hinaan kedianya luar biasa. Bapak mah profesor tapi anak begitu, rektor tapi lulusin banyak mahasiswa tapi anaknya begini, kan pasti begitu. Dan beliau harus menerima sampai untuk makan. Jadi saya selalu dalam hal toleransi, saya selalu
ingin agar supaya kita bisa saling menghargai, karena saya melihat upaya ayah saya bisa menerima saya. Dan upaya ayah saya menerima saya itu luar biasa. Karena itu pasti dari hari ke hari penuh dengan hal-hal yang horor. Apalagi ayah saya pengurus gereja, bapak saya pendeta emeritus. Pendeta emeritus itu adalah pendeta yang 75 tahun mengabdikan hidupnya untuk gereja, untuk pelayanan. Jadi jangan dilihat saya, dilihat di perasaan orang tua saya. Makanya apapun yang menjadi takdir saya harus akhirnya berdampingan dengan yang berbeda. Itu akhirnya saya tidak lagi melihat melalui oh ini begini, karena saya melihat ayah saya yang walaupun saya lagi dihina, yang walaupun saya lagi dibenci, ayah saya masih ngaku saya. Ayah saya yang dampingi saya ke pengadilan. Ibu-ibu, anak kita aja dibully, kitanya sakit hati. Apalagi ayah saya melihat saya sedang dihakimi. Dan semua kata-kata saya itu kan enggak dianggap kebohongan. Jujurlah Mbak Eci, ini aku jujur, tapi tetap aja dibilang bohong. Bilang aja apa adanya gitu loh. Udah bilang apa-apanya enggak lah, itu pasti ngarang-ngarang, astagfirullah. Disitulah makanya ketika saya udah kata-kata saya udah gak dipercaya, alhamdulillah biasanya surat Yusuf. Kalau lagi karena syukur saya bukan kesedihan dan kesusahan aja sama Allah. Biar Allah aja. Ibu-ibu duduk di kursi kesakitan selama bertahun-tahun, bahkan setelah diputus pun masih harus bolak-balik, kata jadi saksi ini jadi saksi itu secara kasusnya mega korupsi katanya. Alhamdulillah Bu, sampai melihat polisi ngejar astagfirullahaladzim. Kalau dipanggil dalam napas gaji, buat ini nih, oh iya dari KPK lagi. Ibu bayangin pertanyaan berulang yang sama. Ditanyakan aja, kalau misalkan saya belum usah capek jawabnya. Ya udah Pak, dikopi aja dari yang sebelumnya, dari BAP sebelumnya. Dan saya menjalani itu, alhamdulillah ya Allah. Karena kalau nggak begitu ibu-ibu, saya ini pasti akan makin rakus. Pasti saya ini ngerasa bahwa ya udah dunia itu bisa diatur sama dunia. Kalau saya nggak kena nih kasus ini dan saya nggak ngejalanin ini 10 tahun dalam keadaan narapidana biasa, nggak ada kekhususan, jadi saya tetap harus jadi kerja di dalam, saya harus tidur sama yang nggak khusus. Mungkin saya hari ini ibu lihat baliho saya tuh banyak bertebaran di mana-mana. Kalau nggak ada kejadiannya, ya pasti saya masih nyanglet lagi. Ya, saya masih pengen cari yang oh ini begini. Tapi karena alhamdulillah dengan kejadian ini saya ada di dalam, Allah banyak sekali menghadirkan makna hidup yang sebenarnya untuk mencari akhirat. Oh iya, ternyata dunia hanya tempat persinggahan. Kalau lagi transit gak usah bawa banyak barang. Ya ibu-ibu transit nih, gak mungkin bawa bagasinya, paling cuma bawa yang ada di kabin. Ya, ibu-ibu di dunia ngumpulin banyak-banyak, emang buat apa? Kalau dipakai buat kebaikan, alhamdulillah. Buat sedekah, alhamdulillah. Untuk bantu orang, alhamdulillah. Tapi kalau dipakai hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tiba-tiba ibu meninggal dunia, innalillahi. Ibu-ibu kerja punya banyak, dapat rumah 2, dapat mobil 5, meninggal, alhamdulillah. Warisnya buat siapa? Karena yakin semuanya buat anak. Hak warisnya kira-kira gimana ya? Ya bapak-bapak. Ya. Kalau bapaknya kawin lagi berarti yang nikmatin siapa?
kerja bertahun-tahun, kadang-kadang pakai dosa, ditinggal juga, meninggal. Alhamdulillah kalau warisnya jadinya baik-baik, tapi kalau ada yang pakai berantem banyak ya Bu ya, urusannya sampai pengadilan, malah jadi bikin gak ada silaturahmi antara kakak beradik, malah bikin suuzon, malah bikin apa, hati jadi dengki, iri. Astagfirullah. Itu yang kita kumpulin di dunia nih. Begini ketika kita meninggal. Makanya jadikanlah dunia ini tempat untuk kumpulin buat akhirat. Kaya gak apa-apa, punya banyak duit gak apa-apa, selama caranya halal, selama digunakan bukan untuk keriaan, kesombongan. Makanya ibu-ibu saya jauh-jauhkan, kita semua bermohon jangan pernah ada sifat sombong dalam hati kita. Bahkan kalau ibu-ibu tanya kenapa tadi Mbak Eci hafalannya gak bagus, bukannya saya gak mau kasih tahu, saya mau menjauhkan diri saya dari sombongnya saya. Karena hafalan ini hanya dititipkan Allah, ya, bukan punyaku. Besok hilang juga bisa. Tapi itu saya pakai untuk insya Allah kalau misalkan ada kajian, mudah-mudahan 1-2 ayat ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika ibu kebaca Al-Quran hanya gak baca Al-Qurannya saja, tapi ibu baca pakai hati. Ibu-ibu saya gak pernah sedikit pun punya niat buat hafal Al-Quran. Gak ada yang misalkan apa nih, gak ada yang saya baca, saya nikmat. Sebulan kemudian pokoknya 1 juz, alhamdulillah. Gak ada. Dan niatnya pun bukan untuk oh iya saya ini udah hafal begini juz, gak ada. Karena ini saya pakai buat diri saya. Ketika saya dikhianati oleh teman saya baca surat Yusuf ayat 52. Masya Allah, apa? Yusuf ayat 52. Ujungnya apa? Karena Rabbi waqala. Orang-orang Allah tidak akan meridhoi orang tipu daya orang-orang yang berkhianat. Gak akan. Kenapa? Makanya saya ini hidupnya begini karena saya dulu banyak berkhianat dengan tipu daya. Makanya Allah gak ridho. Kalau hari ini saya ketemu banyak teman-teman saya yang khianat sama saya, bukan urusan saya lagi. Ibu-ibu kalau punya teman yang berkhianat, suka ngomongin ibu di belakang, suka ngomongin jelek sama ibu, bukan urusan ibu lagi. Karena apa? Allah gak ridho sama perbuatan mereka. Azabnya dapat di bumi, siksa dunia iya, nanti juga di akhirat. Tapi kita jangan sampai lupain. Karena apa? Mungkin kita dipisahkan dari teman ini karena wa asa angkat laku syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wa lahu ya'lamu wa antum. Karena apa? Mungkin apa yang tidak kita sukai itu baik bagi kita. Saya nggak pernah suka penjara ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Gak pernah ada dalam bayangan saya. Tapi ternyata yang tidak baik bagi saya itu penjara, ketemu sama orang-orang yang dulu saya anggap bukan kelasnya saya, yang dulu saya anggap pekerjaannya hina. Alhamdulillah saya harus membersihkan kotoran mereka yang saya pikir mereka hina dulunya. Kotorannya bukan cuma sampah ibu. Satu hari ini di lapas CPT-nya luber. Astagfirullah. CPT luber itu udah ikat masuk di mana-mana. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang bersihin, itu baunya kan seblak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. Dan sambil lagi nutupin ya kan, ambil tanah tuh ditimpahin sebelum disemen kan ya. Saya berpikir ya Allah,
Mungkin kadang-kadang pekerjaan yang hina ini mungkin yang mulia di matamu. Tapi mungkin pekerjaan yang mulia di hadapan manusia, kelihatan yang mentereng, pakai baju jas bagus, pakai sepatu turun dari mobil mewah. Mungkin ini yang hina di hadapan Allah. Sama manusia, mungkin manusia memuliakan orang tersebut karena merasa lagi punya banyak duit, lagi punya jabatan. Kita kalau melihat orang begitu dan tundukkan badan, assalamualaikum, astagfirullah. Tapi pekerjaannya, masya Allah. Jangan ibu-ibu melihat orang itu biasa-biasa aja ya. Jangan terlalu low, ibu juga jangan pernah mengidolakan saya. Karena saya ini kalau nggak pernah tutup aib saya. Ya, saya mohon doanya ibu-ibu kepada saya, mudah-mudahan saya diampuni dosa-dosanya. Amin. Karena kalau saya lihat hidup saya itu kelam sekali dulu ya, astagfirullah. Malu saya sama diri saya. Tapi mudah-mudahan surat Muhammad ayat 7 walati dan sadaqah mudah banget Allah berikan saya. Mudah-mudahan ketika Allah memberikan hidayah, Allah sertakan dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa sampai di penghujung hidup saya, Allah berikan itu kepada saya. Amin. Jadi ibu-ibu, apapun kita ini, Allah itu selalu terima kita. Karena apa Allah mengatakan dalam surat Tuhan, walau indah saja, Allah nggak akan pernah ninggalin kita dan Allah nggak akan pernah membenci kita. Saya ini dibenci sedunia, saya ditinggalkan oleh banyak orang, tapi Allah mengatakan dalam surat At-Tuha itu, makanya saya nggak pernah bisa lanjut ke ayat keempat, karena ketika saya dalam sholat saya atau dalam ngaji saya, Allah nggak mau ninggalin saya, nggak mau benci saya, padahal saya lanjut ninggalin Allah. Manusia aja kalau udah gak ada manfaatnya kita ditinggal. Coba ibu pasti ngerasa kalau lagi kaya dicari orang, kalau lagi miskin ditinggal orang. Betul ibu-ibu? Tapi Allah apa? Kita gak setia, kita hianat, kita gak sholat yang benar. Allah bilang apa? Ada lo buka bapak. Allah luar biasa ibu. Makanya ibu-ibu baca Al-Quran beserta hati, ibu-ibu akan nangis terus. Move in, lihat diri sendiri. Gak usah kebanyakan mikirin orang lain. Diri kita aja masih belum benar, masih banyak yang harus kita perbaiki. Gampang kita menghakimi orang lain, gampang kita cari-cari salahnya orang lain. Hidup gak usah kayak wasit sepak bola, demennya cari sama orang lain terus. Atau kuning lah, aku kuning, kartu kuning, astagfirullahaladzim. Kita ini aja masih belum benar. Masih banyak kita itu sholat cuma gerakannya doang, hatinya gak sholat. Betul apa betul? Bahwa sholat dijadikan beban ataupun hanya dijadikan pencitraan. Astagfirullah, hatinya gak tertaut sama Allah. Masih banyak di antara kita yang zikirnya hanya zikir tapi gak pakai hati. Masih banyak di antara kita ngajinya juga hanya lisannya tapi gak pakai hati. Astagfirullah. Makanya mudah-mudahan di tahun baru ini, ayo kita hijrah ya. Kita hijrah, syaratnya cuma satu, hatinya bersih. Dan mungkin benci, iri, dendam, merasa dimanfaatin, merasa disia-siain, buang. Toh Allah gak akan pernah begitu ke kita. Ya, kalau misalkan ibu-ibu mau hijrah, hati udah bersih, tahu ayat-ayat yang ibu baca ini luar biasa. Alam nasya, maka artinya ibu-ibu itu mungkin paling sering dari dalam sholatnya. Artinya jadi ibu-ibu kalau lagi sholat pikirannya lagi kemana? Aku ya Allah. Jadi pasti orang gitu aja pergi. Coba ibu-ibu pakai hati nikmatin baca artinya. Alam nasya artinya melapangkan
saya sudah melapangkan dadamu. Kitanya yang gak ngerasa dilapangin. Karena apa? Isinya benci, iri, cinta duit, cinta dunia di sini. Jadi gak lapang hatinya. Dan Allah katakan, bukankah saya sudah melapangkan hatimu? Tapi kita nggak tahu artinya. Sekali kita sholat cuma dalam masalah doa. Ayat terakhirnya apa? Terakhirnya dan hanya pada Tuhanlah engkau berharap. Kita berharapnya ke manusia terus. Karena apa? Dalam sholat ketika kita baca surat itu kita nggak ngerti artinya. Ketika kita nggak ngerti artinya, bagaimana kita akan tahu bahwa Allah sudah ingatin? Gak usah berharap sama manusia, berharap makanya kepada Allah. Udah ibu-ibu, buang semua pengharapan-pengharapan dan janji-janji manusia. Karena apa? Kita kecewa. Air mata ibu ini nanti turunnya bukan karena merasakan Allah Akbar, tapi air mata ibu ini keluar karena merasa dikhianati, disakiti, ditipu, dibohongin. Udah ikhlasin. Sahabat dan teman-teman yang suka khianat itu ikhlasin. Yang suka ngomongin ibu-ibu jelek di belakang, ikhlasin. Pamanya mami sekolah darati. Baik, kita dapatnya baik. Jahat, dapatnya jahat. Berarti kalau dia berbuat jahat, nanti dapatnya dia juga jahat. Gak usah kita, bukan urusan kita buat membalas kejahatannya dia. Bukan. Gak akan sanggup kita ibu-ibu nyelamatin diri kita aja. Kita gak sanggup, gimana kita mau balas dendam. Jadi 10 tahun saya di dalam itu begitulah yang Allah tampakkan. Pengkhianatan udah biasa, gak usah sedih. Tapi apa Allah bilang tadi lagi, Yusuf ayat 52, nanti pulang bawa banyak ayat, alhamdulillah ya, bahwa Allah gak akan ridho dengan tipu muslim orang-orang berkhianat. Dia berkhianat, Allah gak akan ridho. Walaupun awalnya kelihatannya mentereng, awalnya kelihatannya dia sukses, tapi apa yang Allah tadi katakan dalam surah An-Naml ayat 4 apa? Ini tadi saya bolak-balik ibu-ibu, mudah-mudahan ibu ingat ya kan? Alhamdulillah ya. Semata-mata biar ibu nyangkut di sini nih. An-Naml ayat 4 apa? Sesungguhnya Allah yang tidak berikan percaya pada hari akhir. Kami jadikan terasa indah. Dia lagi terasa indah ibu orang. Dia merasa indah mengkhianati orang. Dia merasa senang bisa kelabui kita. Dia bisa merasa senang karena makan duit kita. Dia bisa merasa senang karena ada domba kita. Akhirnya kita kehilangan teman saudara. Dia bisa senang gara-gara berhasil membuat keluarga orang lain pecah belah. Itulah dia sedang menikmati itu. Tapi ingat siksanya di dunia dan di akhirat. Biar kitanya jangan ikut berdosa. Tahan hati, isi sama Al-Quran. Yakin dengan Al-Baqarah 216 wa masaran akramu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya Allah, indah. Saya setiap kali ketemu orang yang lagi bohongin saya, hianatin saya, itu yang selalu saya lakukan. Warasa antak lagu syai'a wa khairul lakum wa rasa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Enak banget, yakin, hafal. Nggak baik buat saya. Karena Allah yang Maha tahu. Karena apa? Karena saya ini hanyalah khalaqal insan. Ibu-ibu, kalau hari ini kita sedang merasa disakiti, dihianati, ingatlah banyak kita menyakiti Allah.
dan Allah masih terima. Ibu-ibu hanya lewat lahir aja anaknya. Ketika anaknya itu bentak ibu, marah sama ibu, sakit hati. Ibu-ibu nggak ciptain loh anak-anaknya, bukan ciptaan ibu-ibu, hanya numpang lahir. Sakit hati, gimana Allah yang menciptakan? Astagfirullah. Begitu baiknya Allah sama kita, penuh dengan rahmat dan rahimnya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu ya, pulang dari sini ibu-ibu bisa ngajinya pakai hati, zikirnya pakai hati, sholatnya pakai hati. Karena kebanyakan orang sholat Allahu Akbar. Sejadahnya bagus, kayaknya baru pulang umroh. Banyak orang zikir tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ututi tuh mobil baru. Astagfirullah, ututi nih. Keren banget itu. Tapi kok astagfirullah, 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 astagfirullah. Zikir pada mulut iya, hati mata ini kemana-mana. Ngaji iya ngaji. Yasin wal-Qur'an makanya meninggalnya sama apa sih? Udah gue bilang sama dia jangan banyak makan sate, paling mandi, masih aja yang meninggal kan, gitu. Ngaji, astagfirullahaladzim. Banyak ikut majelis taklim, alhamdulillah Senin sampai Jumat. Seragamnya banyak ibu-ibu, ya. Kata bapak-bapaknya ini lemari isinya seragam majelis taklim semua ya. Masya Allah, istriku soleha. Berubah-berubah majelis taklimnya. Hari ini A, B, C, D. Nanti pelan-pelan kenapa gak berubah-berubah ya? Tadi banyak ikut majelis taklim tapi hatinya gak cari Allah, carinya teman. Pulang-pulang majelis taklim ngomongin teman. Astagfirullah, jauh-jauhin gak apa-apa. Kalau masih ngelakuin gak apa, karena kan tempatnya usia. Tapi dikurang-kurangin dikit. Ingat saldo tabungan akhirat udah cukup belum? Belum. Jangan ditambah-tambah lagi untuk kreditnya, ya Allah. Nanti gak nyampe loh sampai ke Sirotol Mustaqim. Nanti di alam kubur emang siap disiksa. Udah hari ini kita hijrah, cari temen abadi yang gak bakal hianat dan gak bakal hilang, yaitu amal ibadah kita yang nanti jadi temen di alam kubur. Oke? Kemudian apa? Tambah-tambahin lagi tabungan kita sama zikir pakai hati, sholat pakai hati, ngaji pakai hati. Gak usah banyak mikirin orang, ya, ngomongin orang. Hindari ngomongin orang, karena dari ngomongin orang jadinya mikirin orang. Awalnya cuma mau ngomongin, lihat di medsos kayaknya ibunya Pak harus operasi gimana nih, waduh, dia pakai capek dia ya gini. Mulai akhirnya mau nyangkut ke otak kita, mikirin kayaknya punya hidung seperti itu juga oke tuh ya, seperti suami besar saya. Akhirnya tindakannya pergi cari yang bisa buat bikin hidung mancung. Alhamdulillah, walhasil nanti meninggal Allah tanya, saya kok rasanya nggak ciptain hidung kamu begini ya? Astagfirullahaladzim. Loh kamu kan Angelina binti ini loh, hidung kamu nggak begini loh, mulut kamu nggak begini loh. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu pengadilan dunia aja udah tersiksa. Saya ini ngikutin pengadilan berkali-kali, apalagi nanti pengadilan akhirat. Allah ya Allah, jauhkan kita semua. Masya Allah, ibu-ibu udah bersihin hati. Kalau bersihin hati itu paling enak.
punya berapa menit lagi? Nah, masih ada ya waktu ya. Oke, ibu-ibu bersihin hati. Hari ini saya mau ngajari kalau masih ada waktu satu tips agar supaya ibu-ibu bisa insya Allah menghafal Al-Quran. Walaupun memang yang tadi saya bilang, ibu-ibu nikmatin, kalau nikmatin nanti nyangkut. Ya, karena ibu-ibu ingat nggak hari pernikahan ibu-ibu? Nah, mantan pacar ingat namanya? Hari pernikahan disuruh hafal nggak? Kok ingat? Karena pakai hati betul. Kita ini kalau pakai hati ingat. Karena otak kita ini yang cuma sebesar bangau, ya, gak akan sanggup mengingat banyak hal. Rumus matematika kelas 6 masih ada juga? Oke. Rumus mencari area dari segitiga. Lupa yang diingat cabai, bawang, tempurama, betul tidak? Ibu-ibu pernah nggak masak pakai resep? Ya, biasanya kan langsung kalau udah biasa kan, nggak perlu lagi ini harus 200 gram gitu. Biasanya pakai feeling aja kan, pakai hati kan. Dan anak-anak sama suami bilang enak kan? Yang benar-benar jujur ya. Ya, berarti yang pakai hati ini pasti bisa lebih nyangkut. Ibu-ibu pernah nggak tiba-tiba kok saya hafal lagu ini ya? Ada nggak lagu yang dihafal? Umur berapa sih rata-rata? Lagunya siapa? Panji Muda, gitu ya, Betania Sonata. Ya, ada nggak khusus yang dihafal? Berulang kali aku mencoba. Selalu untuk mengalah. Gak ada kan, tiba-tiba kok bisa karena nyangkut di hati. Al-Quran juga pakai gitu, ibu rumusnya pakai hati. Insya Allah inna fatana laka fatan mubina liyahmilu laka Allahu ma qaddara bihi dzalika wa ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza laqad ja'akum min anfusikum azizun yang artinya inna fatana sesungguhnya Allah membuka kami. Sesungguhnya begini nih bapak ibu ya, biar kedengaran jawab. Sesungguhnya, ayo baca. Ya, ada lagi. Ibu baca jadi ibu nikmatin. Inna fatahna mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kemenangan yang nyata. Ibu-ibu, kita ini umat pemenang. Menang kita asal pakai hati. Coba surat An-Naml itu ayat 1, 2. Itu kenapa kita menang? Karena itu jawabannya. Karena An-Naml ayat 1, 2. Itu yang bikin kita menang. Oke? Dan artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan dan berita gembira bagi orang yang makanya udah ada kabar gembira dalam Al-Quran, maunya baca kabar gosip. Kabar gembira di Al-Quran, makanya kita menang. Bagi orang-orang yang menunaikan sholat dan zakatnya, ayo ibu, udah ngajinya pakai hati,
baca Al-Quran tahu artinya, kita akan inna fatahna laka fathan mubina. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan dan merupakan petunjuk dan kabar gembira. Masya Allah, kurang apa lagi? Waze aja, Google Map aja, petunjuk iya, tapi kabar gembiranya kadang-kadang enggak, macet lah di mana-mana. Betul. Ini udah punya Al-Quran nggak dibaca, kalau membaca seadanya aja. Oke, sekarang tadi saya mau tips ya untuk ngapal pakai hati ya, ngapal pakai untuk ngaji pakai hati. Dan ibu-ibu harus tahu dulu kenapa saya nggak menganjurkan untuk pakai otak ya, karena saya tahu ibu-ibu apalagi udah mulai 60 ingatannya udah mulai agak dan ini adalah bukti bahwa otak kita ini terbatas. Sekarang coba saya akan kasih satu dua lain yang ibu bisa hafal dan nanti saya akan tanyakan lagi ya. Tapi gerakannya, oke ibu, tangannya diangkat dulu biar darahnya ngalir sampai ke otak ya. Ya Allah, sambil baca doa mudah-mudahan saya bisa hafal ya, apa yang bisa saya isi. Amin ya. Amin ya, oke. Digerak-gerakkan, oke ya. Ini juga adalah untuk awet muda, ngilangin kerutan ya. Ini aja, udah ya, cukup ya, udah ya. Darah udah nyampe ke otak. Oke, sekarang kalau saya bilang gajah itu besar, tapi ibu gerakannya gini ya. Gajah itu besar. Oke, coba. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Balikannya ya. Siap ibu-ibu bapak-bapak. Nah, gajah itu besar. Semut itu kecil. Nah, pada pintar. Hafal ya. Tidak? Udah, yakin? Salah? Bapak-bapak, pakai tangan ya bapak-bapak. Ini juga olahraga ya. Oke. Semut itu mantap nih. Oke. Gajah itu semut itu alhamdulillah ya. Masya Allah, semut itu gajah itu alhamdulillah. Berarti pintar-pintar nih majelis taklimnya nih ya. Bapak ada yang salah nggak tadi? Tambah lagi, ular itu panjang, ular itu pendek, ular itu panjang, ular itu pendek, semut Allahu Akbar. Ya, gajah
bahagia, jangan ngarepin terus-terus bahagia, jangan juga ngarepin terus-terus susah. Tapi gimana kita bisa menikmati kesusahan dengan Al-Quran dan menikmati kebahagiaan dengan Al-Quran? Kalau udah begitu selesai urusan kita. Ya, ketika sedih gak terlalu sedih, ketika sedih gak terlalu senang, ketika lagi kaya gak sombong, ketika lagi miskin gak terlalu merasa. Alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Kalau Allah sudah menciptakan kita, gak mungkin akan Allah miskin. Yang bikin miskin itu karena kita nyarinya duit aja. Itu, kali ibu-ibu yakin ya, ini harus hakul yakin. Saya hari ini masih bingung mau bayar uang sekolahnya itu pakai apa. Lihat pendaftaran sama sini mahal-mahal uang pendaftarannya. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kalau Allah udah izinkan Kianu dan saya ini ada, dan kalau Allah izinkan saya sebagai single parent, ya, saya alhamdulillah hijabers ibu-ibu, tergabung dalam hijabers itu himpunan janda-janda bermartabat dan bisa lagi cari sekolah yang paling murah nih, ya kan? Dekat-dekat rumah tuh ada Al-Azhar, ada ini. Pilihan ibu doakan sebaiknya untuk sekolah yang terbaik. Jadi insya Allah saya kerja mudah-mudahan walaupun yang halal ini memang besar, ya, terasanya sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa nyekolah ini ya, mudah-mudahan ya Bismillah ya. Ibu-ibu sekarang kita bikin story yuk. Ibu-ibu by the way udah mau IG saya belum? Nah, IG saya tuh Angelina Sonda 09. Ya. Itu tempat saya cari duit yang halal juga. Sama YouTube saya Kemah Entertainment, Kemah itu singkatan dari Kian Masakin. Nah, enak orang bantu tuh. Nah, jadi ada YouTube-nya Kemah Entertainment, ada IG-nya. Sekarang saya minta nih ibu-ibu nih, biar nanti mudah-mudahan siapa yang kasih story terbaik ada hadiah nih, mainan ini, ada hijabnya Angelina Sonda. Ya, nanti kita lihat story yang paling bagus lah. Sekarang kita angkat teleponnya, di follow dulu nih Angelina Sonda 09 karena banyak sekali Angelina Sonda. Iya, jadi Angelina Sonda 09 ya, berikan komenku di konten yang terakhir ya. Pokoknya itu udah semua ya. Sekarang kita bikin story yuk. Nanti di tag-nya ke Angelina Sonda 09. Oke ya, sama-sama ya. Udah semuanya ya. Karena ini adalah pesan saya di setiap majelis taklim, semoga menjadi pengingat buat diri saya dan diri ibu-ibu. Oh iya ya. Nah, nanti kita akan sama-sama ya. Udah, angkat handphonenya. Oke, pencet tombol story ya. Bukan ke Angelina Sonda, jadi ke IG kalian masing-masing, ke IG ibu masing-masing ya. Oke, udah semuanya ibu pun tahu nggak? Nah, nanti kalau nanti pasti diajarin nih sama enak nih. Nah, mungkin ada gitu kan, kalau misalkan kita bestian, yang sebelahnya diajarin yang sebelahnya. Kayaknya yang mau tahu medsos sebelah sini nih kayaknya nih. Ini udah pada ready nih. Mungkin yang udah 60-an udah agak gaptek ya kan, kalau dibantu. Tapi mudah-mudahan ini berpahala, mudah-mudahan ya. Kita berharap ini jadi syiar kita masing-masing ya. Nah, iya. Nanti di tag-nya ke Angelina Sonda 09. Nanti story-nya kita ini, ibu-ibu bisa arahin ke saya, nanti atau bisa arahin ke teman. Nanti kita akan, saya akan mengatakan bahwa ibu-ibu ayat hijrah ayat berapa, nanti ibu-ibu tahu ayat An-Nisa ayat 100 ya. An-Nisa ayat 100 itu wa may hajid fisabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Ya, kemudian ibu bisa ingat terus bahkan nanti rezeki kita lapar. Oke ya, semuanya diangkat teleponnya karena saya juga mau bikin story saya juga, ya. Oke ya, jadi ibu story saya story ibu. Jadi Bismillah ya. Kita apa gimana Mbak? Nah, tinggal ke IG, nanti tinggal ke story ya. Kalau ibu mau lihat Bismillah ya. Oh ya, ini aja ya. Oke. Oke ya, alhamdulillah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelum ini pulang ya. Ini masuk ke story kita nanti insya Allah.
majelis taklim? Al-Umah. Bismillah. Allah. Mudah-mudahan jadi syiar terbaik. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti-besti aku di majelis taklim hari ini kita hijrah ya. Hijrahnya ingat surat An-Nisa. Masya Allah, apakah itu? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Masya Allah, besti bil jannah. Alhamdulillah ya. Ingat jadi satu kali story itu dapat satu ayat. Insya Allah ada pahala dalam setiap ayat yang dilantunkan. Dari ibu-ibu ingat ya, sekali ya Allah, iya ya, hari ini surat An-Nisa ayat 100 ya. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini karena Ibu belum pertama karena Allah betul, tapi yang kedua adalah karena ada Bu Lili sebagai ketua majelis taklim yang sudah minta sama Mbak siapa? Mbak Pita di manajemenku. Alhamdulillah. Saya mohon maaf karena saya kan ngurusin panitia dan piano. Jadi ngurusin jadwal udah kedatangan. Alhamdulillah jadi tidak salah sama manajemen biar mereka ngakutin. Kalau enggak, dulu saya pegang sendiri, bablas semua, lupa hari ini harus ke sini, besok tetap harus ke sini, jadinya semeraut jadwalnya. Jadi mohon dimaafkan bila harus ada sedikit birokrasi. Ya, pokoknya hari ini senang sekali aku ada di sini, terutama terima kasih kepada DKM-nya yang sudah membukakan pintu masjid ini untuk hari ini kajian. Ya. Alhamdulillah. Dan nanti ibu-ibu tanggal pokoknya di bulan Ramadan ada pesta rakyat. Pesta rakyat nanti ada jualan takjil apa semua tuh dari majelis di Masjid Jami Harapan Jaya di sini. Terus kemudian tanggal 27 April itu ada talk show parenting ya dengan judul bullying apa tadi? Bersama melawan bullying. Nah itu diselenggarakan oleh komite dan juga POMG dari Nurul Ikhlas bisa ya dari Nurul Ikhlas ini itu kegiatan di masjid ini. Mudah-mudahan DKM yang hari ini juga menyediakan tempat dan nantinya tanggal 27 ada talk show parenting bersama melawan bullying yang diadakan komite dan POMG Nurul Ikhlas. Itu namanya bagus banget tanggal 27 April dan juga ada pesta rakyat yang nanti selama bulan Ramadan itu menyediakan berbagai macam lah UMKM mungkin ya, nanti ya ada takjil, ada semuanya dan alhamdulillah kan kita bisa buka puasa sambil juga nanti sholat maghrib berjamaah. Masya Allah. Mungkin itu dulu saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon kita saling mendoakan agar supaya kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita juga gak jadi teman yang suka berkhianat ya, jadi besti bil jannah. Dan kalau ada pertanyaan silahkan dipandu oleh moderator saya yang cantik ini. Masya Allah. Baik, terima kasih. Sungguh menarik ya Ibu ya. Setelah mendengarkan cerita dari Mbak Enci tentang perjalanan hidupnya, bagaimana sampai seperti sekarang ini. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak pertanyaan nih, ya kan? Di kepala nih, ingin bertanya. Nah, di kesempatan kali ini kami beri kesempatan pertanyaan mungkin dari sisi sebelah kanan dulu. Satu pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini yaitu level up bangkit fisabilillah. Kami persilakan dari sebelah kanan. Sisi ya bapak-bapak dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, diperkenalkan dulu namanya siapa dengan Pak Narsi.
Nama saya Putut Edi Sasono, Jamaah Harapan Jaya, kami Harapan Jaya. Narasumber yang kami hormati, tadi disampaikan terkait dengan hijrah. Jadi kita diajak hijrah ke jalan Allah melalui ibadah, sholat, baca Al-Quran atau ngaji, zikir. Ini mudah diucapkan, tapi kita harus hati, kita harus bersih, harus suci. Padahal kita ada hati yang kokoh, ada yang bolak-balikan hati. Bagaimana untuk mewujudkan kita supaya bisa beristiqomah? Terkait dengan penghijrahan tadi dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya dengar biodata Angelina Sondakh pernah jadi legislatif. Akhir-akhir ini muncul narasi politisasi, ada namanya politisasi agama dan penistaan agama. Politisasi agama adalah salah satu simbol agama yang dipakai sebagai instrumen untuk tujuan-tujuan tertentu atau pragmatis. Sedangkan penistaan agama adalah menjelek-jelekan atau penghinaan terhadap sesama agama. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya-upaya secara preventif dan represif terkait dengan hal-hal tersebut. Karena apa? Ajaran Islam adalah mengajarkan penuh kedamaian, keadilan, kerukunan, bahkan selalu ukhuwah Islamiyah, kita Islam. Ini bagaimana untuk menangani ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak siapa? Bapak Putut Edi Sasono. Masya Allah. Jadi untuk bisa menghadirkan hati yang bersih itu, alhamdulillahnya Islam itu kan sangat mudah. Dan dikasih waktu setiap hari 5 kali sholat, termasuk kebersihan hati. Karena Allah Maha tahu, ternyata manusia ini nih selang 3 jam hatinya kotor, selang 4 jam hatinya kotor. Makanya dikasih sholat. Dan mudah-mudahan kalau saya bukan ingin memberikan ya sholat harus panjang. Bagi saya itu yang penting walaupun pendek tapi nyangkut itu lebih penting daripada panjang tapi nggak ada yang nyangkut. Hati. Ya, astagfirullah 3 kali aja tapi dengan hati. Astagfirullah. Ya Allah, tadi saya berusaha sama suami saya sampai saya pergi saya baca astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi kok saya masih iri melihat sepupu saya kok lebih sukses dari saya. Astagfirullahaladzim, tadi kok saya sempat marah ya orang ngejelekin saya. 3 aja itu tapi dengan mengetahui salahnya di mana. Insya Allah yang bikin kita susah bersih hati karena terlalu banyak membela diri. Saya yang benar, saya kan digituin karena begitu, saya kan digituin karena dia yang duluan. Saya begini karena saya nggak mau dihina terus karena kebanyakan defensif. Kalau kita belajar buat ikhlasin dan anggap bahwa ini qadrullah, kita dihina orang qadrullah. Karena nggak mungkin, karena nggak ada satu pun daun yang jatuh tanpa seizinnya Allah. Dan tadi kita katakan lakukan sama warga mafikat mengzara yasma'u bidahu illa bi'izni. Gak akan ada satu pun jadi kalau Allah itu tidak kasih syafaatnya. Jadi kalau orang menghina kita, kita difitnah, kita dijelek-jelekan, itu pasti seizin Allah. Buat apa? Buat kita nih bisa memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan ini pekerjaan yang memang sangat sulit kalau nggak pakai Al-Quran dan Allah. Tapi sebenarnya mudah. Karena Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 7, "Waladzina tadaw sadamu huda wa taqwahum." Kalau Allah udah kasih hidayah, Allah udah kasih petunjuk, disertakan dengan ketakwaan. Ketakwaan artinya taat untuk melakukan perintahnya. Masalahnya kita ini gak takwa.
Nah itu yang bikin hati kita kotor. Tapi alhamdulillah Allah itu maha pengampun. Berkali-kali kita berbuat dosa pun, beribu kali pun kita diampuni. Makanya mudah-mudahan kita bisa menciptakan hati yang bersih, termasuk dengan pertanyaan kedua. Akhir-akhir ini astagfirullahaladzim, saya berpikir setelah 10 tahun saya di dalam, pulang-pulangnya pengen melihat keadaan yang sedikit jauh berubah. Karena Pak, pertama, saya dikatakan dalam putusan saya hukumannya tinggi untuk memberikan efek jerah. Tapi ternyata itu nggak saya lihat. Makin banyak yang korupsi, makin besar yang dikorupsi, dan makin sedikit hukumannya. Kan artinya banyak sekali hal yang kontradiksi. Begitu pula sekarang jadinya yang tadi Pak sebutkan, politiknya kok jadi malah tidak akan dilalamin, tidak mendatangkan kebaikan. Tapi ini kan harusnya pesta rakyat. Kan katakan pemilu itu pesta rakyat, dan harusnya pesta itu tuh ada gembira, ada sukacita. Tapi yang kita lihat akhir-akhir ini berantem, gontok-gontokan, hina-menghina, jatuh-jatuhkan. Astagfirullahaladzim. Tapi ini Allah izinkan. Seperti yang jadi di Palestina, Allah izinkan. Sangat mudah Allah untuk menghentikan ini. Tapi Allah juga sudah mengatakan dalam Al-Quran, terutama yang tadi di surat Maryam, memang sengaja dilosir sehingga mereka merasa ini nih debat sana, debat sini, hina sana, hina sini, jatuhin sana, jatuhin sini, indah, jadi hiburan. Dan makin banyak orang yang like, subscribe. Saya mulai YouTube yang gak ada isi begitunya, lama banget Pak naik subscribernya. Orang gak tertarik dengan ayat Aisyah ayat 100, Muhammad ayat 7 ya. Tapi kalau yang isinya kayak tadi tuh hiburan, like, udah begitu langsung banyak komentarnya, bisa jutaan. Komentar di YouTube saya tuh paling banyak 12 kali. Makanya ibu-ibu mohon dukungannya, kita ramaikan yang syiar-syiar. Komenlah di konten-konten yang lebih bermanfaat. Tapi begitulah, dan saya nggak terlalu sedih ketika hidup saya nggak begitu naik. Karena apa? Dan tadi amal itu yang indah itu kan ternyata ya yang begitu-begitu. Makanya tadi saya ajak ayo ibu-ibu, karena kita juga harus membuktikan bahwa apapun yang menjadi syiar mudah-mudahan disukai orang. Ya, ibu-ibu insya Allah, ibu-ibu banyak bantu orang, pasti juga Allah akan bantu. Kan rumusnya begitu ya. Nah yang begitu tadi kita bantu doa aja Pak. Karena saya pernah ada dalam sistem, alih-alih saya pikir bisa merubah, akhirnya saya malah yang berubah. Astagfirullahaladzim. Kita doakan mudah-mudahan pada kuat ya mereka ya. Kita doakan. Kalau saya sendiri jujur memang merasa belum sanggup untuk situ, banyak tawarannya luar biasa, tapi saya bisa ukur diri sekarang alhamdulillah. Karena makan gaji buta itu termasuk yang haram. Kalau dulu kan saya udah nggak apa-apa lah, bolos ya kan, tenang aja. Ternyata itu pun bagian daripada yang haram, yang bukan haknya kita. Bukan haknya kita, dan kita ini dibayar sesuai dengan kerjanya kita. Tapi kan kalau kita makan gaji buta, kita nggak kerja tapi terima gaji, itu kan bukan haknya kita. Masih harus diberi kepada mereka yang mempunyai haknya. Makanya saya ketika di dalam bicara itu, astagfirullah, begitu banyak yang haram yang saya makan. Bukan yang langsung loh, tapi yang secara tidak langsung yang saya tidak
aku ya saya rapat ya, saya tantangan, saya pergi ke mall. Padahal saya digaji bulanan tetap. Uang reses. Ambil ya, adalah tetap aja lah sekali lah, udah gitu udah. Dan apa? Yang rugi itu akan balik ke saya kalau saya masih nahan yang haram ini. Banyak sekali orang di akhir hidupnya menderita karena masih ada yang nyangkut yang bukan haknya. Makanya kalau ibu-ibu lihat, alhamdulillah ayah saya, Mas Haji, kakak saya, ayah aku meninggalnya, alhamdulillah. Gak pakai repot. Masih banyak tuh yang udah 5 tahun sakit gak berdiri dari tempat tidur. Mati iya, hidup iya. Hidup mati enggak? Hidup enggak. Banyak yang gak bisa jalan. Makanya kita hati-hati sama apa yang ada di dalam badan kita, yang bukan haknya udah. Kalau misalnya gak sengaja nyangkut haknya orang lain, sedekah. Jadi orang tua asuh menghafal Al-Quran. Kalau bagi yang belum bisa hafal, masih banyak caranya. Makanya Islam itu sangat gampang. Udah, ini sekarang kita lihat Pak, ini semua penuh. Dan yang berantem, bahkan sampai yang ke bawah-bawah nih, yang mungkin kenal ya. Karena kan saya pernah, kalau ya kan saya nggak nunjuk orang lain ya, saya nunjuk diri saya sendiri. Kalau saya lagi putus suara, pasti saya baik-baikin lah. Ya kan? Kalau perlu setiap hari saya datangin ke orang. Mastiin dia milih jenazah. Ya setelah itu urusan nanti. Yang penting udah janji aja, udah. Masalah nanti bisa dipenuhi apa enggak, urusan belakangan lah, yang penting pilih dulu. Itu saya loh ya, mudah-mudahan sekarang enggak ya. Kalau saya nggak mau loh orang lain sebelum, karena diri saya juga mesti banyak dosa. Cuma ini saya nih, ya begitu. Masa kampanye saya dulu itu ada 3 bulan dan isinya janji semua. Lalu saya seperti yang omongan saya tuh. Banyak banget yang saya janjiin. Karena saya terpilih soalnya terbanyak Pak. Alhamdulillah. Dan itu apa? Janji. Kalau udah duduk juga saya ya, astagfirullah. Nah, makanya mudah-mudahan kita cari yang istiqomah, yang betul-betul keamanan, yang gak goyang imannya. Sekarang gak goyang, besok perusahaan kita gak pernah tahu. Kalau emang duit belum ada di depan mata ya gak goyang. Tapi kalau udah ada di depan mata, kadang-kadang manusia relatif goyang juga. Makanya kalau saya pribadi mau jauh dari itu, karena insya Allah walaupun penghasilan saya ini gak sebesar dulu, yang saya harus nanti pulang masih harus masak kan ya, buat sambal roa atau makanan Belanda besok, masih harus ngelebihin hijab yang mau saya jual, yang masih harus ngeplastikin garis-garis yang mau saya jual, yang penghasilannya itu ya gak ada 10% daripada penghasilan saya dulu ya. Tapi bismillah aja, yakin aja. Tidur enak yang pasti, gak takut-takut kalau mau pakai barang. Kalau dulu punya yang mahal pakainya yang paling murah, mobil yang paling bagus pakainya yang paling jelek. Karena nanti takut-takut orang bilang, wah itu duit dari mana, gajinya begini kok bisa punya mobil kayak begini. Karena banyak orang ngumpul-ngumpulin duit gak bisa juga dinikmati. Kan kejadiannya sekarang udah banyak di orang medsos ya, tasnya asli, ngakunya palsu. Dulu zamannya saya nih, orang punya tas palsu, ngakunya asli. Sekarang kebalik, tasnya asli, ketika lagi diperiksa, enggak ini mah KW 2, padahal asli loh. Kan kebalik-balik nih. Makanya lagi-lagi, yuk, mendingan kita surat An-Nisa ayat 100. Lapak itu kan gak mesti berarti banyak.
Alhamdulillah nih saya kemana-mana bajunya pakai baju endorse. Jadi duit yang saya peroleh itu insya Allah bisa buat nabung sekolah kiamat nantinya. Kalau dulu kan duit dapat beli baju. Kalau sekarang kan alhamdulillah nih kemana-mana pakai bajunya kan Samaria karena lagi endorse. Ya alhamdulillah. Perawatan dulu kulit muka tuh ada dulu habisnya kan beratus-ratus juta. Sekarang juga alhamdulillah endorse. Tiap bulan dapat perawatan gratis di Dermaster. Kan alhamdulillah gak usah dilihat nominalnya. Makanya yang Allah janjikan lapang, ya ini lapang. Kemarin saya itu kiamat lagi pengen banget di bulan keluar negeri. Alhamdulillah bisa di bulan gak pakai duit karena dibayarin orang. Itulah lapang. Lapang itu gak mesti dapat duitnya banyak, dapat kemudahannya aja udah. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, kita doakan negeri kita ini ya yang kita cintai ya. Mudah-mudahan jangan terprovokasi. Ya mudah-mudahan damai-damai aja. Ya mudah-mudahan kita walaupun beda pendapat, beda pilihan gak saling menguntungkan. Ya karena Allah itu memang menciptakan perbedaan. Gampang Allah jadikan semua di dunia juga satu agama juga mudah. Allah itu sangat bisa. Tetapi kenapa ada? Biar kita punya rasa menghargai. Ya mudah-mudahan itu Pak ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Oke. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kita beri kesempatan kepada Ibu siapa? Ibu, silakan. Mohon diperkenalkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujianti. Kebetulan saya warga Harapan Jaya Blok A, kue 10. Alhamdulillah kita dipertemukan di Masjid Jami Harapan Jaya Mbak Enji. Kebetulan saya kebalikan dari Mbak Enji. Mbak Enji sudah tidak mau berpolitik. Kebetulan saya ini pensiunan ASN DKI, Mbak Enji. Alhamdulillah saya dapat pencerahan juga. Kebetulan saya juga tidak tertarik tadinya dengan berpolitik, tapi ada satu partai meminang saya, Mbak Enji. Kebetulan suami saya mendorong untuk saya duduk maju di caleg Dapil 2 Bekasi Utara dan Medan Satria. Saya sebenarnya hati saya berlawanan, tapi saya horor. Barangkali di sisa usia saya, yang saya hanya itu, di sisa usia saya bisa untuk berguna bagi masyarakat sekitar Harapan Jaya dan Medan Satria pada umumnya. Nah, yang saya mau tanyakan, ini Mbak Enji kan sudah tidak mau berpolitik. Nah, saya ini kenapa saya begitu istimewa saya? Kenapa tidak? Kita ingin negara ini punya pemimpin yang amanah, kan begitu? Istilahnya saya ingin ikut membantu dan berkiprah untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Yang mudah-mudahan pilihan saya ini tidak salah. Dan saya minta kiat untuk saya dan untuk Pak Majelis Taklim ini bagaimana seandainya saya terpilih pun alhamdulillah, tidak terpilih pun alhamdulillah, karena qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin teman-teman semua, ibu-ibu solehan di sini ingin kiat dari Mbak Enji bagaimana kita memilih pemimpin yang akan memimpin kita di 2024 nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu terima kasih. Jadi nggak ada yang salah kalau orang mau nyalek. Nggak ada yang salah kalau orang mau berpolitik. Yang salah itu kan kalau kita berpolitik kita lupa sama Allah. Cuma dapil caleg. Yang terjadi sama saya ini karena saya ya bukan kepleset lagi. Emang mau emang terpakai Allah. Makanya jadi begini. Kalau misalkan niatnya itu insya Allah
sampai terus sama niatnya. Bismillah. Ya. Kalau saya kenapa? Karena saya kan belum sanggup dalam artian ya rumah kecil. Mama saya kena demensia dan saya melihat dunia itu kan ya karena saya pernah ada di situ. Karena pernah ada di situ dan termasuk yang elit, jadi kita kan kurang lebih pernah loh Paham. ya. Jadi saya sangat menghargai apalagi perempuan mau ya untuk ingin merubah. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu kita doakan juga ya biar tetap ya sering baca doa Allahumma dijauhkanlah saya dari yang tidak gitu ya, maksudnya ibu dari niatan yang kadang-kadang niatan suka berubah. Awalnya niatnya mau begini tapi begitu. Nah, apalagi kan banyak sekali faktor X-nya. Godaannya juga tempat itu tuh luar biasa ya. Nah, tapi kalau ada baik bapak pun atau ibu-ibu yang memang punya keputusan, insya Allah saya mau begini, saya mau begitu. Nah, itu semua harus kita hargai. Asal jangan karena perbedaan ini jadinya itu nanti ngotot-ngototan, ya, gontok-gontokan. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita ini sebagai warga masyarakat yang baik memang harus pilih. Nah, tapi pilihan kita itu kan itu sudah dikatakan rahasia. Tuh, itu kan luber itu masih ada bukan langsung umum bebas rahasia. Jadi nggak usah perlu ditanya-tanya, biar nanti ya jadi perkara dalam hati. Kalau udah ditetapkan luber langsung sumber rahasia, berarti udah rahasia aja. Kadang-kadang memang kita ini karena gak rahasia, kita ubah, jadinya beda pendapat. Niat dia ibu baik, akhirnya jadi salah tangkap. Nah, mudah-mudahan semua di sini kita nggak terpengaruh untuk berantem cuma gara-gara satu hari itu. Ya, cuma gara-gara satu hari itu udah gitu pilihannya nggak jadi, diem-diemannya nggak sampai ke liang lahat. Ya Allah, saya ini ingin mengatakan yang mudah-mudahan saya nggak nunjuk ya sama orang lain, tapi sepengalamannya saya lebih enak kenal Allah daripada kenal manusia yang walaupun sedang berpuasa. Ya. Saudara kita aja yang udah sukses, mungkin cuma jadi manajer atau supervisor di salah satu perusahaan ternama, masih bisa lo nggak bales WA kita. Saudara kandung masih, coba ibu-ibu pernah nggak ngalamin alasannya sibuk, saudara, apalagi yang bukan saudara, bukan teman dan nggak kenal, kan artinya kalau kita berantem demi itu, astagfirullah, ya, rahasiakanlah perkataanmu supaya insya Allah bisa memberikan kedamaian. Yang bikin sekarang ini nih satu RT bisa nggak tegor-tegoran, cuma masalah baliho kadang-kadang. Iya, astagfirullah. Ya, kadang-kadang sedih juga ngelihatnya. Padahal kalau misalkan meninggal siapa yang mengotok? Tetangga. Emang yang menggotong yang di jalan mana? Istana Merdeka. Loh, jujur, gitu kan? Meninggal siapa yang akan datang tahlilan?
Siapa yang akan mendoakan? Tetangga. Gak usah berantem sama tetangga gara-gara pilihan. Dan yang nanti bakal meramaikan masjid ini juga kan pasti orang sekitar sini. Udah silaturahmi dijaga ya Allah yang di sini ya. Mudah-mudahan Ibu ya, saya doakan ya, mudah-mudahan Allah ya, mudah-mudahan ya, jadi apapun nanti keputusannya dan takdirnya tidak mengurangi nilai ibadahnya. Baik Pak Haji, untuk closing terakhir dan mungkin ada statement atau pesan-pesan untuk kita semua ya. Yang selanjutnya mungkin akan ditutup dengan silakan. Jadi Masya Allah ya, nanti saya biasanya saya selalu minta karena saya kan tamu di sini ingin juga didoakan. Walaupun ada kesempatan saya mendoakan ibu-ibu itu kan, tapi lazimnya kalau ada ketua DKM-nya bisa mendoakan buat kita semua sebagai tuan rumah atau ketua majelis taklimnya itu mau atau hanya mau gitu dengan doa taklim juga bisa nggak apa-apa gitu ya. Tapi ibu-ibu, saya berharapnya apa yang kita dapat hari ini gak cuma habis di hari ini. Ibu-ibu bawa pulang banyak sekali ayam. Saya alhamdulillah kalau dari segi materi, kalau dulu nih saya lagi ada pastilah bagi-bagi sembako semua gitu kan dulu saya nih. Nah, qadarulahnya Allah mungkin ingin saya bagi-bagi ayat Al-Quran saja. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat ibu-ibu dan bisa ibu-ibu pakai dalam ibu-ibu menghadapi ujian di dunia ini. Saya mohon maaf yang boleh kalau ada salah-salah, yang panitia juga yang udah kerja siang dan malam, saya tahu seperti Mbak Fi pasti juga capek mengkoordinasikan ya. Mudah-mudahan Allah balas dengan segala kebaikan. Yang disebut terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan masjid ini makin ramai dan makin makmur. Jadi tempat untuk kita mendapatkan kebaikan. Ya, kalau di sini pasti pilihannya cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad SAW. Bismillah ya ibu-ibu ya. Sampai kita bertemu di silaturahmi berikutnya. Baik, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, yang beliau sharing, insya Allah menjadikan ibrah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Haji Muhsinin untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di ujung acara ini kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita, untuk kekuatan istiqomah akidah kita. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Engineering Nasional yang saya juga sangat terharu, mudah-mudahan semoga di hati kita. Yang penting tadi satu yang kita pegang adalah hati yang bersih. Ini yang sekarang tidak kita miliki. Kita dengan hirup pikuk ini memang kadang-kadang saya sendiri juga nggak banyak kerjaan. Inilah kembali lagi ke hati yang bersih. Insya Allah dengan hati yang bersih apapun bisa. Mari untuk pembukaan doa ini kita bersama-sama kita buatkan bacaan Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tunjukkanlah kami selalu berjalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah mana yang hak itu adalah hak, dan mudah-mudahan kami bisa mengikutinya ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari godaan-godaan dunia yang bisa melupakan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Musinin yang telah memberikan dan membacakan doa untuk kita semua, dan sekali lagi kami juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Enji, dan kita doakan semoga beliau selalu istiqomah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah demikian tadi rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan selalu membawakan menjadikan improh bagi kita semua. Dan saya mohon Bapak Ibu untuk duduk dulu ya sebentar. Sekali lagi bahwa kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan segenap pihak serta sponsor yang telah berpartisipasi dalam acara ini sehingga terlaksananya acara ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada sponsor utama yaitu Masjid Jami Harapan Jaya, kemudian Forisa, Mazaya, NJ Mamiri Kitchen, kemudian ada Pondok Sate Tegal Sukadi, Prodia Lab, Peksita ID, Zamazaki Mayroti, Satu Grup Bersaudara, Safita Adi dan Cimori. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Baik, jangan meninggalkan